bahwa semua manusia awalnya pewaris surga. Serius, gue jelasin pelan-pelan ya. Dan sebelumnya gue mohon maaf, di sini gue nggak bermaksud untuk menggurui. Ya, intinya kita ngobrol aja sambil ngopi. Oke, pertama, pernah kepikiran gak kalau manusia itu sebenarnya pemain lama yang cuman lagi pura-pura baru di dunia ini? Jauh sebelum kita pusing mikirin cicilan atau galau gara-gara chat gak dibalas, kita udah tanda tangan kontrak paling orisinal di alam semesta. Maksudnya tanda tangan kontrak dengan siapa? Apakah dengan Tuhan? Masa iya? Kapan kita bertemu dengannya? Oke, biar nggak pusing, kita cari apakah ada ayat Al-Quran yang membahas tentang kejadian ini. Namun sebelum ke arah sana, coba kita simak dulu narasi ini. Semua rahasia besar tentang asal-usul ruh ini cuman bisa kita ketahui dari Al-Quran. Iya, kitab yang selama ini sering lo remehkan dan lo bilang cuman buku dongeng itu. Padahal di saat lo sibuk nyari jati diri lewat buku motivasi yang nggak jelas, Al-Quran udah jauh-jauh hari nge-spill data paling valid soal siapa lo sebenarnya sebelum lo mendarat di bumi ini. Kebenaran mutlak itu cuma milik Allah, bos. Manusia mah sering sotoy, bikin teori ini itu tapi ujung-ujungnya mentok. Allah itu sumber segala jawaban yang jujur dan nggak mungkin bohong. Jadi kalau lo mau nyari kebenaran yang nggak pakai bumbu-bumbu hoax, ya larinya ke Allah. Dia yang nyiptain lo, ya jelas dia yang paling tahu luar dalamnya lo. Nggak usah pakai debat lagi deh. Sebelum kita bedah lebih jauh, kita harus sadar kalau hidup manusia bukan dimulai dari tangisan pertama pas lahir. Ada fase pra-eksistensi yang sangat misterius, di mana kesadaran kita udah aktif total. Kita sering ngerasa deja vu atau punya insting kuat tentang kebenaran. Itu bukan kebetulan, bos. Itu adalah sisa sinyal dari sebuah peristiwa besar yang sengaja dibuat blur dalam ingatan fisik. Pas lo lahir ke dunia sebagai bayi, proses biologis lo itu sebenarnya lagi ngejalanin rumus matematika yang rumit tapi presisi. Sel-sel otak lo berkembang dengan kecepatan jutaan koneksi per detik, tapi anehnya kesadaran lo seolah diformat ulang. Secara biologi, lo fokus pada kelangsungan hidup. Tapi secara spiritual, lo sebenarnya lagi ngelewatin masa pindahan dari alam ruh ke dunia yang penuh gangguan suara dan cahaya. Bayangin, saat lahir ada sekitar 86 miliar neuron yang mulai saling sambung menyambung lewat triliunan sinapsis. Neuron ini ibarat kabel komunikasi atau unit terkecil dari sistem saraf kita yang tugas utamanya ngirim dan nerima sinyal listrik serta kimia. Secara matematika, ini adalah pertumbuhan yang gila-gilaan, di mana otak lo lagi ngebangun infrastruktur raksasa buat nampung data kehidupan. Tapi anehnya, di saat otak fisik lo lagi upgrade besar-besaran, memori kesadaran tentang alam ruh seolah dikunci rapat dalam subconscious atau alam bawah sadar yang paling dalam melalui mekanisme amnesia biologis. Neuron-neuron lo fokus ngebangun jalur buat makan, gerak, dan nangis. Sementara jalur memori spiritual lo seolah dibikin mati lampu. Sementara buat kepentingan ujian dunia. Secara neuroscience, otak lo punya hardware yang emang nyari sesuatu yang maha besar. Ada bagian yang bikin manusia selalu punya dorongan spiritual. Tapi otak itu cuman prosesor, bos. Monitor aslinya ada di hati atau kalb. Hati inilah tempat bersemayamnya keyakinan yang paling murni, sebuah sensor super canggih yang punya medan magnet jauh lebih kuat dari otak buat nangkep sinyal kebenaran. Hati manusia itu pusat kontrol keyakinan. Hati ngirim lebih banyak informasi ke otak daripada sebaliknya. Disinilah janji balas syahidna itu disimpan rapat. Otak lu mungkin pintar ngitung matematika, tapi cuma hati yang punya cara kerja buat ngenalin gelombang suara Tuhan. Kalau hati lo bersih, sinyal dari alam ruh bakal tembus ke logika otak lo dengan sangat jernih dan bikin lo yakin banget. Namun, pas lo tumbuh besar,
terjadi proses pembersihan jalur saraf. Kalau lingkungan lo nggak ngenalin konsep Tuhan, jalur komunikasi ke arah hati bakal makin tipis dan mampet karena kabelnya diputus otomatis oleh otak karena dianggap nggak kepake. Ini yang bikin memori asli lo ketimbun sama data sampah duniawi yang bikin lo makin linglung dan jauh dari setelan awal. Hal ini memicu teka-teki tentang kapan momen besar itu terjadi. Jawaban atas rahasia ini tersimpan dalam surat Al-A'raf ayat 172 yang menjelaskan bahwa Tuhan memang telah mengambil kesaksian dari setiap jiwa. Dialog ini adalah percakapan sakral antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seluruh ruh manusia. Di sanalah Allah bertanya, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku ini Tuhanmu? Dan kita semua menjawab, "Bala syahidna." Betul, kami bersaksi. Janji setia ini diinstal dalam sistem operasi jiwa kita. Perjanjian ini divalidasi lagi pas janin berumur 4 bulan dalam rahim, di mana insting ketuhanan disetel ulang ke jasad fisik. Kita lahir membawa sertifikat pengakuan itu, tapi sayangnya saat lahir kita terkena amnesia total karena pengaruh lingkungan dan didikan orang tua yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. HR Muslim. Karena amnesia massal inilah Allah ngirim para nabi dan rasul sebagai coach atau mentor kelas kakap untuk melakukan pemulihan data. Dasar hukumnya jelas di Quran surat An-Nahl ayat 36. Kami telah mengutus rasul untuk nyuruh, sembahlah Allah. Tanpa mereka, manusia bakal balik lagi ke zaman jahiliyah yang aneh. Masa di mana orang bangga ngubur bayi hidup-hidup dan nyembah batu buatan sendiri. Sakit jiwa nggak tuh? Zaman jahiliyah itu bukti nyata kalau amnesia manusia udah parah banget. Mereka punya hati, tapi cuma buat benci. Punya mata, tapi cuma buat cari mangsa. Di tengah kegelapan itu muncul super coach kita, Nabi Muhammad. Beliau hadir membawa sistem Islam sebagai wadah pendidikan atau sekolah raksasa yang dirancang khusus buat ngebina manusia biar tetap nyambung sama janji asli di alam ruh. Allah sendiri yang ngasih sertifikat resminya di Quran surat Ali Imran ayat 19. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Cuma sistem ini satu-satunya yang pas sama fitur asli jiwa manusia. Di Quran surat Ali Imran ayat 85 ia bilang jelas, kalau lo nekat nyari sistem selain Islam nggak bakal diterima dan lo bakal rugi total nanti. Ibarat lo mau login pakai akun palsu di server resmi, ya pasti kena blokir permanen lah. Di dalam wadah Islam, lo dididik pakai aturan yang detail. Salat itu cara nyelarasin sinyal antara kabel saraf otak dan hati. Puasa itu pembersihan jalur dari gangguan setan. Dan zakat itu cara mutusin keterikatan sama benda dunia yang bikin pikun spiritual. Semuanya dirancang biar hati lo tetap jadi tempat bersemayamnya keyakinan, bukan tempat sampah buat ego dan nafsu yang bikin otak lo error. Kalau lo ngerasa hidup hampa padahal saldo ATM penuh, itu tandanya jiwa lo lagi kangen rumah. Lo kangen sama getaran bala syahidna yang lo ucapin dulu banget. Lo nyari ketenangan di mall atau dugem. Nggak bakal nyambung, jiwa lo cuma butuh balik ke sekolah pembinaan yang bener. Pas manusia masuk ke sistem Islam, jalur negatif dipersempit. Dan memori asli dari ayat 172 tadi mulai muncul lagi. Setiap kali lo sujud, sebenarnya lo lagi ngelakuin perbaikan sistem. Raga lo yang dari bumi lagi nyamain diri sama ruh lo yang dari cahaya. Orang yang terbina dalam Islam itu auranya beda. Lebih tenang karena jiwanya ngerasa udah nemu jalan pulang. Tapi ingat, dunia ini pinter banget bikin lo amnesia lagi. Skenarionya adalah bikin lo sibuk sama hal nggak penting sampai lupa tujuan hidup. Hidup ini durasinya cuma sekejap, bos. Kontrak utama kita itu bukan sama bos di kantor, tapi sama sang pemilik ruh. Lailatul Qadar adalah salah satu cara cepat dalam sistem Islam buat nge-charge iman kita biar penuh lagi. Jadi, berhentilah ngerasa nggak berharga, gunain wadah Islam sebagai tempat belajar yang udah divalidasi Allah lewat Al-Quran.